Beragam peristiwa di Tanjung Pinang dan Bintan terjadi dalam sepekan. Berikut kami hadirkan berita yang paling disorot dalam minggu ini. PJ Wali Kota Tanjung Pinang, Hasan, bersama Satpol PP tertibkan pedagang kaki lima yang masih berjualan di pinggir Jalan Gambir. Mereka diminta untuk pindah ke lapak dagang yang telah disediakan di Pasar Encik Puan Perak, Tanjung Pinang. Guna mengantisipasi PKL kembali berjualan di pinggir jalan, penjagaan dilakukan oleh petugas Satpol PP Tanjung Pinang sejak pukul 2 dini hari. Harga daging ayam potong di Pasar Bintan Center Tanjung Pinang mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Sebelumnya, harga daging ayam dijual seharga Rp39.000. Kini naik menjadi Rp45.000 per kilogramnya. Sementara itu, daging ayam beku dijual seharga Rp42.000 per kilogramnya. Sedangkan ceker ayam dijual Rp35.000 per kilogram. Bulog cabang Tanjung Pinang menyebutkan adanya perubahan harga eceran tertinggi pada beras SPHP di wilayah Kepri. Hal itu disebabkan pembelian beras dari pusat mengalami kenaikan harga. Untuk harga eceran tertinggi beras SPHP dari gudang dipatok sebesar Rp11.300 per kilogram. Sedangkan harga eceran tertinggi beras SPHP di tingkat konsumen berkisar Rp13.100 per kilogram. Dengan begitu, harga jual beras SPHP di tingkat retail atau toko sembako berada di harga eceran tertinggi Rp65.000 untuk ukuran 5 kilogram. Presiden Joko Widodo resmi menerbitkan aturan baru dengan menghapus kebijakan sistem kelas 1, 2, dan 3 dalam BPJS Kesehatan dan diganti menjadi kelas rawat inap standar atau KRIS. Aturan tersebut memuat perintah Presiden Jokowi agar setiap rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS wajib memberlakukan sistem KRIS paling lambat pada 30 Juni 2025. Sementara itu, sistem iuran baru bagi peserta akan mulai berlaku pada 1 Juli 2025 mendatang. Dengan pemberlakuan KRIS ini, maka iuran untuk BPJS secara otomatis juga akan berubah. Pemerintah Kabupaten Bintan menghentikan sementara Kabid Lalu Lintas Dishub Bintan, Muhammad Ridwan, usai ditetapkan tersangka terkait kasus dugaan pemalsuan surat tanah milik PT Bintan Properti Indo seluas 2,6 hektar. Selain itu, satu tersangka lainnya yakni Budiman juga turut diberhentikan sebagai honorer di Selekop. Kedua tersangka saat ini ditahan Polres Bintan selama 20 hari ke depan. Pengadilan Negeri Tanjung Pinang mengabulkan pra-peradilan yang diajukan penasihat hukum tim Rumah Cantik atau TRC. Dalam putusan hakim, penggeledahan dan penyitaan kosmetik yang dilakukan oleh Lokapom Tanjung Pinang dinyatakan tidak sah. Atas putusan hakim, pihaknya juga telah mengirimkan surat permintaan pengembalian barang bukti yang disita oleh Lokapom Tanjung Pinang. Tim redaksi GoTV News melaporkan.